Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Randa Sri Patmi MSI dan Ibu Ulfa Lu'luil Maknun SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pembelajaran Matematika serta teman-teman yang kami banggakan. Baik, pada kesempatan kali ini saya Latifah Destami selaku moderator akan memimpin jalannya presentasi tugas 5 video pembelajaran. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, Krisna Jivani Dasusmi dengan akhiran NIM 060 sebagai pemateri pertama. Yang kedua, Laila Fadila dengan akhiran NIM 062 sebagai pemateri keempat. Yang ketiga, saya sendiri dengan akhiran NIM 065 sebagai pemateri ketiga. Dan yang keempat, Lisa Katunada dengan akhiran NIM 067 sebagai pemateri kedua. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kami paparkan adalah menemukan langkah-langkah menentukan himpunan SPLDV dengan metode grafik, serta menemukan syarat SPLDV memiliki penyelesaian tunggal. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Krisna Jivani Dasusmi. Ini kita akan membahas tentang konsep persamaan linear dua variabel. Karena kita akan membahas tentang metode grafik, oleh karena itu di sini kita akan menampilkan tentang koordinat kartesiusnya. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa sih itu persamaan. Di sini, persamaan adalah suatu kalimat matematika dalam bentuk simbol atau aljabar untuk menunjukkan suatu hal yang sama. Nah, ini ya, hal yang samanya ada sama dengannya. Selanjutnya, persamaan dua variabel seperti namanya memiliki dua variabel yang belum diketahui nilainya, misalnya X dan Y. Suatu persamaan linear memiliki himpunan penyelesaian berupa sebuah garis lurus. Tampak dalam koordinat kartesius ini adalah merupakan garis lurusnya. Setiap titik pada garis tersebut akan memenuhi persamaan tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya di sini kita akan membahas langkah-langkah menggambar grafik penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel atau yang kita sebut juga dengan SPLDP. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu menentukan titik potong pada sumbu X. Nah, kita tentukan dulu nih titik potong pada sumbu X-nya. Nah, kemudian langkah yang kedua nih, menentukan titik potong pada sumbu Y. Nah, kita tentukan juga titik potong pada sumbu Y-nya. Nah, kemudian, langkah yang ketiga, gambarlah titik potong yang diperoleh pada bidang kartesius. Nah, setelah adik-adik peroleh nilai dari titik potong pada sumbu X dan titik potong pada sumbu Y, kemudian adik-adik tinggal gambar saja pada bidang kartesius titik-titik tersebut. Nah, yang keempat nih, perhatikanlah di titik mana kedua garis tersebut itu berpotongan. Di titik perpotongan tersebutlah yang merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linear tersebut. Nah, setelah adik-adik menggambar titik potong pada sumbu X dan sumbu Y pada bidang kartesius, kemudian adik-adik perhatikan di titik mana kedua garis tersebut itu berpotongan, baik pada sumbu X maupun pada sumbu Y. Nah, itulah yang merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Jadi, selanjutnya kita akan membahas materi syarat sistem persamaan linear dua variabel memiliki penyelesaian tunggal. Untuk menemukan apa saja syarat SPLDV memiliki penyelesaian tunggal, kita akan mengulas gambaran awal yang berkenaan dengan penyelesaian SPLDV menggunakan metode grafik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini untuk contoh nomor 1 yaitu X ditambah Y sama dengan 3 dan 3X ditambah 3Y sama dengan 6. Kita misalkan persamaan pertama sebagai garis K dan persamaan kedua sebagai garis M. Setelah dilakukan perhitungan mencari titik potong dari masing-masing persamaan, maka selanjutnya plotkan titik-titik tersebut ke dalam grafik. Nah, bisa dilihat untuk persamaan X ditambah Y sama dengan 3 yaitu 0,3 dan 3,0. Kemudian untuk persamaan 3x ditambah 3y sama dengan 6 didapatkan titik 0,2 dan 2,0 seperti ini.
Nah, lalu tarik garis dari masing-masing titik yang sudah diplotkan sehingga terbentuk garis-garis untuk masing-masing persamaan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa garis K sejajar dengan garis M dan keduanya tidak berpotongan sehingga tidak ada penyelesaian yang memenuhi SPLDV-nya. Nah, kemudian perhatikan untuk yang nomor 2. Di sini persamaan pertamanya yaitu 2x ditambah y sama dengan 3 dan persamaan kedua 6x dikurangi 3y sama dengan 9. Kemudian kita lihat penyelesaiannya. Di sini sama seperti contoh yang pertama, semua persamaan dimisalkan sebagai garis K dan M. Nah, di sini teman-teman boleh memisalkan sebagai garis apapun ya, tidak harus K dan M. Nah, langkah selanjutnya, plotkan titik-titik yang didapatkan dari masing-masing persamaan pada grafik. Nah, titik-titiknya yaitu 0,-3 dan 3/2,0. Itu untuk persamaan yang pertama. Dan untuk persamaan kedua, titiknya adalah 0,-3 dan 3/2,0. Seperti yang sudah terlihat ya, kedua persamaan memiliki titik potong yang sama. Kemudian kita tarik garisnya. Jadi di sini kita dapatkan bahwa garis K itu berhimpit mempunyai penyelesaian yang banyak atau tak hingga, karena di sepanjang garis-garis inilah yang disebut titik penyelesaiannya. Nah, selanjutnya contoh ketiga. Nah, di sini persamaan pertama adalah x ditambah y sama dengan 4 dan persamaan yang kedua yaitu 2x dikurangi y sama dengan 2. Kemudian untuk penyelesaiannya kita misalkan kembali semua persamaannya seperti yang sudah tertera ya. Langkah selanjutnya kita plotkan semua titik potong yang sudah didapatkan. Untuk persamaan yang pertama titik potongnya yaitu 0,4 dan 4,0. Sedangkan untuk persamaan yang kedua kita plotkan titiknya yaitu 0,-2 dan 1,0. Seperti ini. Nah, kemudian tarik garis pada masing-masing titik di mana garis kuning merupakan persamaan x ditambah y sama dengan 4 dan garis merah adalah persamaan 2x dikurangi y sama dengan 2. Nah, di sini sekarang terlihat bahwa garis K dan garis M ini berpotongan dan mempunyai penyelesaian yaitu di titik 2,2. Seperti ini. Nah, perlu diperhatikan ternyata contoh 3 inilah yang SPLDV-nya memiliki penyelesaian tunggal. Terlihat bahwa kedua persamaan ini bukan merupakan kelipatan dari persamaan pertama dengan persamaan lainnya ataupun sebaliknya. Kemudian setelah kita mengulas 3 contoh tadi, didapatkan contoh yang ketiga lah yang memiliki penyelesaian tunggal. Maka dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat SPLDV memiliki penyelesaian tunggal itu yang pertama, ada lebih dari 1 atau 2 persamaan linear 2 variabel sejenis. Di sini maksudnya sejenis adalah variabel-variabelnya itu sama dalam hal ini variabel x dan y. Kemudian yang kedua yaitu persamaan linear 2 variabel yang membentuk sistem persamaan linear 2 variabel bukan persamaan linear 2 variabel yang sama atau kelipatan dari yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu garis persamaan yang terbentuk di dalam grafik saling berpotongan. Kemudian berdasarkan contoh nomor 3 tadi, garis K dan M berpotongan di titik 2,2. Dalam keadaan inilah SPLDV mempunyai penyelesaian tunggal atau trivial, yaitu 2,2. Hal ini terjadi dengan syarat A1 per A2 tidak sama dengan B1 per B2. Dalam hal ini 1/2 tidak sama dengan 1/-1. Selanjutnya yaitu contoh soal. Nah, di sini ada 2 contoh soal yang bisa adik-adik kerjakan. Mungkin video ini bisa di-skip dulu, kemudian dicoba kerjakan. Begitu. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, pembahasan untuk soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama diketahui persamaannya itu adalah x tambah y sama dengan 4 dan x kurang y sama dengan 2. Langkah yang pertama adalah kita mencari titik potongnya. Ya. Untuk persamaan x tambah y sama dengan 4, titik potongnya seperti apa? Jadi yang pertama kita misalkan x sama dengan 0, maka akan didapatkan y-nya 4 ya. Kita substitusikan x-nya x sama dengan 0-nya sehingga didapatkan y 4. Maka didapatkan titiknya adalah
0,4. Selanjutnya yang kita misalkan itu adalah Y-nya. Y sama dengan 0. Maka kita substitusikan Y sama dengan 0 sehingga kita dapatkan X-nya adalah 4. Titiknya yaitu 4,0. Begitu pula dengan persamaan selanjutnya yaitu X kurang Y sama dengan 2. Yang pertama kita misalkan X-nya 0, maka kita dapatkan Y-nya adalah negatif 2. Sehingga titiknya itu adalah 0,-2. Kemudian kita misalkan Y-nya sama dengan 0, sehingga didapatkan X-nya adalah 2. Sehingga titiknya itu adalah 2,0. Kita sudah mendapatkan titik-titik yang akan kita gunakan atau kita plotkan nanti di grafiknya. Nanti kita menggambar grafik. Nah, ini adalah grafiknya. Titik yang pertama yang kita dapatkan tadi adalah 0,4. Posisinya di sini. Nah, kemudian titik yang kedua yaitu 4,0. Posisinya di sini. Nah, kita tarik garis seperti ini. Ini untuk persamaan X tambah Y sama dengan 4. Selanjutnya titik untuk persamaan X min Y sama dengan 2, yaitu yang pertama 0,-2, posisinya di sini. Kemudian titik 2,0, posisinya di sini. Kita tarik garis, maka akan seperti ini untuk garis X min Y sama dengan 2. Nah, di sini kita menemukan titik potong kedua garis, yaitu di sini. Yaitu di garis untuk X-nya kita dapatkan 3 dan untuk Y-nya 1. Jadi kita sudah mendapatkan titik potong dari kedua garis, maka kita peroleh juga himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya adalah 3,1. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan contoh soal yang kedua. Nah, diketahui untuk persamaannya itu adalah 2X tambah 3Y sama dengan 6. Dan 2X tambah Y sama dengan negatif 2. Penyelesaiannya seperti apa? Yang pertama kita tentukan titik-titiknya ya, sama. Untuk persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 6. Yang pertama kita misalkan X-nya 0, maka kita dapatkan Y-nya 2. Kita substitusikan X sama dengan 0 ini ke persamaannya, sehingga akan memisalkan 3Y sama dengan 6, Y sama dengan 6 per 3, maka Y sama dengan 2. Sehingga titik yang diperoleh yaitu 0,2. Selanjutnya kita misalkan Y-nya sama dengan 0. Nah, maka akan misalkan 2X sama dengan 6, X sama dengan 6 per 2, X sama dengan kita dapatkan 3. Sehingga titiknya adalah 3,0. Begitu pula dengan persamaan selanjutnya yaitu 2X tambah Y sama dengan negatif 2. Yang pertama kita lakukan adalah memisalkan X-nya dengan 0. Nah, setelah itu kita substitusikan sehingga kita dapatkan nilai Y. Nilai Y adalah negatif 2. Titiknya 0,-2. Selanjutnya Y-nya sama dengan 0. Seperti ini, kita substitusikan maka akan menyisakan 2X sama dengan negatif 2. Maka X sama dengan negatif 2 per 2. X sama dengan negatif 1. Sehingga titiknya itu adalah negatif 1,0. Nah, titik-titik yang telah kita dapatkan ini kita akan gunakan nanti di saat menggambar grafik. Kita langsung saja untuk menggambar grafiknya. Seperti ini, kita dapatkan titik yang pertama tadi adalah 0,2, posisinya itu di sini. Kemudian titik selanjutnya yaitu 3,0, posisinya di sini. Nah, kemudian kita tarik garis, maka tampilannya akan seperti ini untuk garis 2X tambah 3Y sama dengan 6. Selanjutnya, titik yang kita temukan itu adalah 0,-2, posisinya di sini. Kemudian titik negatif 1,0 itu berada di sini. Kita tarik garis lagi. Nah, tampilannya seperti ini. Ini adalah garis untuk 2X tambah Y sama dengan negatif 2. Nah, bisa kita lihat di grafik ini kita sudah menemukan titik potong. Ya, yaitu titik potong kedua garis berada di sini, yaitu dengan nilai X negatif 3 dan nilai Y 4. Jadi, setelah kita menemukan titik potong, kita sudah mempunyai himpunan penyelesaian dari SPLDV ini. Himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3,4. Begitu. Demikianlah untuk contoh soal. Pembahasan contoh soal. Terima kasih. Baik, itulah serangkaian presentasi dari kelompok 1 dan terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Randa Sri Patmi MSI dan Ibu Ulfa Lu'luil Maknun SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pembelajaran Matematika serta teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.